Hai, selamat datang di channel seputar Dokter Hewan Indonesia. Saat ini saya ditemani dengan narasumber Dokter Hewan Indira. Mungkin Dokter Indira bisa memperkenalkan diri dulu. Hai, nama saya DRH Ibu Saya Indira Laksmi. Saya seangkatan dengan Dokter Hewan Erik Juliarta. Saya baru lulus kemarin bulan Februari, termasuk junior veteriner. Junior veteriner. Ternyata anak kemarin sore juga ya. Sorry. Jadi saat ini kerja di mana ini, Dok? Untuk saat ini saya masih kerja sebagai praktisi hewan kecil di sebuah klinik di Bandung. Wih, hebat. Udah jadi praktisi. Nah, kenapa sih Dokter Indira, dipanggil Dokter Indira kayaknya Iya, ya, biar gampangnya. Kenapa sih Dokter Indira lebih memilih masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan? Kalau boleh jujur, sebenarnya masuk ke kedokteran hewan itu pilihan terakhir saya, kalau boleh jujur. Pilihan terakhir. Di Yang sini terakhir, yang pertama kan ada, Dok. yang pertama ada, yang kedua ada. Bukan apa namanya? Kalau boleh jujur di sini pertama Boleh di sini jujur, nggak ada kebohongan di sini. Bukan. Sebenarnya yang pertama itu pilihan saya adalah kedokteran umum, alias ingin menjadi dokter manusia. Tapi karena mungkin otak saya dan kemampuan saya belum mumpuni, jadi belum mumpuni. Ntar ada pertanyaan menarik nih, sebentar ya. saya sudah 2 kali mencari kedokteran umum, tapi tidak lulus juga. Akhirnya saya pindah mencari kedokteran hewan. Nah, sebelum mencari kedokteran hewan, sempat juga saya ikut seleksi untuk menjadi taruna di sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau disingkat STPI. Jadi selain menjadi dokter umum, saya juga dulu sempat tertarik menjadi bagian dari sekolah penerbangan. Jadi di situ saya mencari jurusan komunikasi penerbangan. Itu saya ingin memilih jurusan komunikasi penerbangan. Setelah melalui tahapan tes yang agak panjang, sekitar 3 bulan, ternyata saya tidak lulus di tahap terakhir karena mata saya minus waktu itu. Sangat disayangkan. Tahap terakhir ya? Udah tahap terakhir, tinggal pantuhir ya penentuan seleksi akhir itu, karena mata saya minus di situ, jadi nggak lulus akhirnya. Terus setelah habis lulus tuh nggak ada perasaan nggak bisa tidur gitu satu hari satu Iya, malam? sempat di situ saya stres. Stres. Dan ya ada sedikit gangguan kesehatan. Terus habis itu baru daftar dokter hewan, apa sudah daftar dokter hewan juga barengan itu? Nah, habis itu menunggu SBMPTN, karena kan senam PTN saya memilih dokter umum, kemudian dokter umum UGM, dokter umum Airlangga, dokter umum Udayana, nggak lulus. Terus ikut tes STPI nggak lulus, ikut STAN nggak lulus, ikut STIS nggak lulus. Akhirnya saya ikut SBMPTN, pilihan pertama kedokteran umum Udayana, pilihan kedua kedokteran hewan Udayana. Berarti baru di SBM-nya yang lulus? Iya, SBMPTN-nya lulus, pilihan kedua kedokteran hewan, dan itu inisiatif diri saya dan juga orang tua saya, si Aji yang menyuruh. Oh, ada bimbingannya mengarahnya ke sana. Iya. Terus berarti kan niat pertama tuh jadi dokter umum. Terus ketika masuk, gimana perasaannya? Apakah ada berarti gitu pas waktu masuk? Enggak, pengen udah enggak di sini sih sebenarnya, nanti lagi cari apa, ada pikiran kayak gitu kan? Sempat sih waktu semester awal kepikiran akan ikut SBM lagi di kedokteran umum. Hanya saja karena saya lihat biayanya terlalu banyak, dan saya juga sudah enjoy di FKH, teman-teman enak juga waktu itu angkatan 14. Saya dapat 14B, enak teman-temannya, jadi enak dapat jodohnya. itu kan bonus. Oh, bonus. Itu bonus. Bonus. Dan akhirnya tahun
tahun depannya ada SBM saya enggak milih lagi. Udah Udah dengan klop dan kedokteran nyaman ya? hewan, udah nyaman. Waktu itu udah dapat jodoh langsung belum? Belum. Oh, belum. Semester 1 belum. Oh, belum. Masih nyolo ya. Masih jomblo. Terus ini waktu tamat nih kayak ini dokter Indira nih dulu lulusan terbaik loh. Kalau kalian tahu. Tapi dia bilangnya otak saya nggak mampu kayak gini. Mungkin sekarang dah dikasih tahu tipsnya kenapa sih awalnya kan nggak 100% ke dokter hewannya. Kok bisa jadi lulusan terbaik itu? Gimana sih tipsnya? Mungkin bisa dibagi mungkin untuk teman-teman siapa tahu bisa memotivasi gitu. Tips-tips seputar kuliah mungkin ya, Ya. bagaimana caranya? Yang pertama, Belajar ya pasti belajar. ya. Jadi yang pertama pastikan kamu tuh tahu jadwal untuk kuliahmu. Jadi kita kuliah 5 hari, kan? Senin sampai Jumat. Senin kita tahu dosennya siapa, mata kuliahnya apa. Jadi kita list di situ materinya materi apa, kita list dulu. Sebelumnya, malamnya itu kalian bisa buka-buka dulu sedikit materinya. Jadi setidaknya ada bayangan ketika besoknya akan kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, buat note. Jadi ketika dosen kamu bicara di depan, mereka pasti tampilkan slide kan, PPT. Kadang ada dosen yang memang tidak memberikan PPT. Ada juga yang akan memberikan PPT kan seperti itu. Jadi kamu buat note, catatan penting apa yang mereka bilang, yang kemungkinan akan keluar ketika ujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, malamnya atau sorenya sampai di rumah, sampai di kos, pastikan kalian sempatkan waktu barang 10 atau 15 menit untuk membuka note yang kalian buat tadi. Tapi itu pasti akan susah ya kalau misalnya mahasiswanya suka kuliah rapat Ya, terus kayak sampai saya kos, susah tuh. sampai kos pasti akan lupa, tambah tidur langsung seperti itu. Tapi sempatkan 10 menit atau enggak besok paginya 10 menit baca seperti itu. Note catatan kecil kalian yang penting ketika kalian ujian atau UTS itu nggak kebebelan jadinya gitu. Jadi tiap hari baca dikit-dikit, dicicil gitu ya. dicicil. Terus yang keempat, pastikan aktif ketika misal ada presentasi atau dosen kalian mengajukan pertanyaan, aktiflah untuk bertanya, menjawab seperti itu. Itu akan dapat poin plus pastikan dari dosen. Oh, sudah aktif dosen juga. Kemudian yang terakhir, ingat berdoa. Jadi ketika ujian ataupun ketika presentasi untuk mendapatkan nilai, pastikan kalian berdoa, memohon kelancaran dan semuanya biar dilancarkan. Usaha dan doa itu harus seimbang. Iya, benar. Artinya dia dari bersakit-sakit dahulu lah belajar terus gini, nggak kayak saya. Dia belajar lalu hampir satu. Saya ditemu ya. Kalau mau pintar lihat dokter ini. Gitulah tipsnya beliau dulu ya. Mungkin kenapa sih memilih menjadi praktisi? Kenapa nggak ke mana, ke lab itu kerjanya atau di mana? Itu kan dokter hewan kan nggak hanya praktisi, sebenarnya banyak juga ruang lingkupnya gitu. Kenapa lebih memilih ke praktisi? Sebenarnya sih karena saya suka juga sama ilmu internal medicine ya. Jadi saya suka tipenya, sebenarnya saya suka di lab suka. Kemudian mengobati hewan atau disebut dengan praktisi itu suka. Ya, namanya suka belajar semuanya dan suka. Kemudian yang ketiga saya juga suka mengajar lecture seperti itu saya suka juga. Gila di dosen nanti. Saya semua tahu nanti di dosen sekarang praktisi nanti dosen. Astaga. Sebenarnya saya suka semua hal di bidang veteriner ya, kecuali mungkin saya untuk marketing itu saya nggak suka. Marketing. Kayak misal jualan itu bukan di bidang saya. Tapi yang lainnya misal untuk PNS atau karantina mungkin, kemudian lecture, praktisi, lab itu saya suka. Di bidang farmasi, medicine, obat-obatan itu juga suka gitu. Dan untuk sekarang karena kebetulan sudah diterima di salah satu klinik yang saya bilang oke lah gitu kan, bagus. Jadi kenapa saya nggak memanfaatkan itu untuk mencari ilmu lagi dan gitu. Ada peluang yang ada peluang dimasukin gitu ya, benar. Terus ini kan baru tamat gitu, pasti ada dong kendalanya ketika pertama kali terjun menjadi praktisi, apalagi di suatu klinik yang besar. Apa sih perasaan pertama kali yang dirasakan
ketika pertama kali terjun jadi praktisi? Coba bisa dijelaskan, mungkin ada gambaran untuk adik-adiknya atau yang lainnya. Iya, sebenarnya pengalaman saya di bidang klinik kan sedikit ya, masih sedikit karena cuman sempat magang di klinik itu beberapa kali saja. Ya cuman 3 kali kalau nggak salah, kan ada pengalaman magang. Kalau magang kan kita belum boleh melakukan tindakan medis kan, hanya ngeliatin atau bantu handle Hanya seperti membantu. itu. Ketika lulus sekarang dan langsung bekerja di klinik, yang pertama saya rasakan itu adalah kaget. Iya, kaget. Bisa kaget juga. Kaget iya, karena klien-klien itu kadang mereka high ekspektasi. Jadi ketika saya dokter hewan baru ketemu klien yang sudah sering komunikasi dengan dokter senior, Merasa gugup pasti. merasa gugup pasti, tegang, kemudian kadang mau ngeluarin apa yang udah kita pikirin nggak bisa. Nggak mau keluar. Iya, makanya di situ pokoknya kaget. Kedua, case-nya itu memang bermacam-macam. Kalau sudah di klinik kan ya case-nya beda sama kita koas. Kalau kita koas kan kita mencari apa yang kita perlukan. Jadi kita tahu, oh ini kesini arahannya. Tapi ketika kita sudah mulai di klinik, pas kita dikasih ketemu klien dan handle kasus, dapat kasus A, kita nggak tahu keluhannya, muntah aja, diare aja, apa ini. Jadi ada banyak hal di situ, diagnosanya apa aja gitu yang harus kita rule out nanti. Dan itu perlu bimbingan juga karena kita masih baru, jadi kita rujuk seperti itu atau nggak perlu diskusi lagi. Terus kemudian kadang saya juga sering merasa bingung ya, kenapa atau kliennya itu high ekspektasi. Jadi ketika sentuh hewannya dia marah. Ketika mau diinjeksi dia takut. Kan susah juga. Terus gimana? Seperti itu sih kurang lebih. Tips agar menjadi owner yang baik lah untuk hewan kesayangannya gitu loh. Karena kan banyak sebenarnya yang cuma sekedar melihara gitu loh, cukup ngasih makan udah oke dah, mau sehat mau enggak. Tapi ketika udah sekarang seperti itu baru dibawa klinik kan gitu, nanti sampai klinik ini nggak bisa sembuh nih, ini dokternya nggak bisa nyembuhin loh. Udah sekarang mau dibawa ke mana bisa, kita kan mana bisa ngidupin gitu loh. Kita kan hanya mengobati, mengusahakan yang terbaik gitu loh artinya. Coba bisa dikasih tahu nggak gimana? Oke. Di sini kan kita sama-sama tahu kadang klien kita itu berbagai macam sifatnya. Ada yang perhatian berlebihan ke hewannya, ada yang juga biasa-biasa aja, ada yang nggak peduli sama sekali gitu. Cuek aja meskipun hewannya sakit. Nah, yang paling penting di sini untuk menjadi owner yang baik itu ada beberapa poin. Yang pertama, pastikan hewan kalian itu sehat. Oke, sehat yang paling penting. Sehat, rutin check up anjing kalian ya, minimal sih setahun sekali untuk check up ke vet atau ke klinik ya, ke dokter hewan. Kemudian vaksinasi itu rutin, itu wajib vaksinasi kan. Untuk para pecinta binatang atau pecinta hewan, itu vaksinasi memang harus rutin dilakukan ya, setahun sekali. Setelah vaksin awal itu harus di booster setiap tahun seperti itu. Kemudian ketiga itu adalah pemberian obat cacing dan obat kutu. Itu wajib. Itu wajib karena banyak penyakit yang bisa ditularkan lewat kutu kan gitu. Zoonosis juga ke manusia bisa. Kemudian infeksi cacing juga kadang menyebabkan kematian kan ya, kayak cacing tambang, anjing. Karena infeksinya terlalu parah kan gitu. Terlalu parah. Kemudian anjingnya nggak divaksin, nggak dikasih obat cacing, sudahlah wassalam. Bahaya kan, anjing kesayangan kalian bisa lewat seperti itu. Kemudian berikan good quality life. Good quality life seperti pertama, rawat bulu mereka. Kalau misalnya anjing yang bulu panjang ya, mungkin harus rutin dimandikan juga, sama seperti bulu pendek, cuman yang bulu panjang lebih perhatiannya lebih intens, lebih dikit perawatannya. Lebih harus sering disisir karena lebih tebal. Lebih tebal. Rutin dimandikan seperti itu, mandikan dengan sampo khusus, kalau bisa sih sampo khusus anjing ya, gitu. Kemudian kalau untuk yang bulu tebal itu kadang di musim panas kan, di Indonesia kan tropis nih, perlu juga dilakukan pencukuran bulu kalau memang misalnya
mereka terlalu terengah-engah penting seperti Ya. itu, nggak bisa kontrol suhu tubuh kan ya, seperti itu. Kemudian mandi, terus makanan. ini penting Ya, juga. makanan. Jadi kalau anjing itu kan ras kecil sama ras besar porsi makannya beda ya. Ya, jelas. Kalau ras kecil itu kadang jangan diberikan makan terlalu banyak mereka. Terlalu banyak dalam sekali waktu. Sama juga dengan ras besar, karena itu dapat menyebabkan bloat atau disebut juga GDP kan. Kalau dikasih makan terlalu banyak, mereka makannya lahap kayak gitu. Ada gas juga. Ada gas. Itu bisa menimbulkan akumulasi, bisa juga menyebabkan kematian mendadak kan gitu. Itu paling sering tuh biasanya gitu. Iya. Kalau paling sering kalau di klinik itu biasanya hewan besar tuh. Hewan besar biasanya. Dia makan tuh sekali makan tuh langsung isi banyak, dan dia makan tuh biasanya nggak dikunyah gitu. Iya, langsung ditelan gitu. Itu menyebabkan adanya gas yang bisa menimbulkan kematian mendadak. Iya, itu disebut GDV ya. Harus diperhatikan tuh ya. Tuh makannya harus dikontrol ya. Misalnya kalau anjing ras kecil, kadang berikan makanan porsi sedikit, tapi sering, misalnya 4 kali atau 5 kali sehari, tapi porsinya kecil. Sebaiknya seperti itu ya. Ras besar mungkin 3 kali gitu. Pokoknya jangan langsung bluk dikasih makan yang banyak, Ya. itu bahaya. Kemudian minum harus ad libitum juga. Kalau misalnya anjing kan ya, kita harus sediakan di kandangnya itu mangkok isi air gitu. Jangan sampai mereka kehausan, jangan sampai mereka kekurangan air gitu. Karena kan suhu lingkungan di Indonesia kan tropis panas. Jadi pastilah mereka akan terus minum seperti Jangan itu. sampai dehidrasi, nanti Jangan kan sampai berbahaya. Iya, benar. Kemudian Banyak tips tentang ini. yang penting itu adalah berolahraga ya. Kalau hewan, nggak cuma manusia, nggak cuma pet kita aja, seperti kita aja Hewan perlu olahraga. Hewan itu perlu olahraga. Kenapa? Karena banyak hewan ras-ras besar itu yang jadi obes. Pasti kan tahu obesitas. Enggak perlu. Bukan ke sana ya. Kamu nyindir ya, benar. Jadi seperti ras besar kayak golden itu kan paling seringnya obes. Jadi kalau udah obes, gangguan penyakit itu akan banyak. Diabetes mellitus bisa, osteoartritis atau disingkat OA itu bisa juga. Gangguan respirasi juga bisa seperti itu. Jadi rutin aja anjing kalian berolahraga. Bisa Anjing sehat, kita sehat juga kan. Iya, sama-sama benar. olahraga. Sekalian sama-sama Sekalian. sore-sore. Mungkin bapak atau ibu Sekali jalan dua yang sehat kayak gitu. Iya, Kan benar. gampang. Jadi minimal 10 menit gitu di sore hari atau di pagi hari. Jangan ajak anjing Anda keluar terlalu lama ketika panas terik. Tuh, kenapa itu? Tidak boleh. Kenapa dia? Ya karena kita tahu anjing itu tidak punya kelenjar keringat kan ya. Jadi dia Iya. itu mengeluarkan panas lewat panting, lidah atau di paunya saja kan gitu biasanya. Gitu. Gitu biasanya. Iya, jadi kalau kalian mengajak anjing kalian jalan-jalan misalnya jam 12 seperti atau ketika panas terik, Itu bisa stroke kan? menyebabkan heat stroke Heat stroke. seperti itu. Ada yang nggak tahu heat stroke itu apa? Mungkin bisa Iya. dijelaskan aja. Dikit aja lah. Iya, jadi heat stroke itu adalah kondisi di mana anjing kalian mengalami temperatur atau suhu tubuh yang sangat tinggi melebihi suhu tubuh normal. Kadang bisa mencapai 41,9 atau di atas itu. Jadi ketika udah panas, tubuh hewan itu bisa gangguan multisistemik dia. Gitu, dan itu sangat berbahaya. Sangat parah tuh ya. Jangan sampai hal sekecil itu terjadi loh. Sangat disayangkan gitu. Iya. Jadi baiknya kalian mengajak anjing olahraga sekitar 10-15 menit di pagi hari atau di sore hari ketika sudah mataharinya sudah lebih redup, lebih apa ya? Nggak terlalu Terik menyengat, ya, nggak terik terlalu mataharinya. menyengat, seperti itu. Dan tipsnya lagi, ketika kalian mengajak anjing kalian berolahraga atau jalan-jalan, sediakan atau bawa botol minuman. Ya. Untuk menjaga biar nggak Tuh jaga, iya, orang ibu bapaknya juga nggak kehausan, anjingnya juga nggak kehausan gitu. Terus tipsnya apa lagi ya yang boleh berikan anjing kalian mainan. Mungkin banyak parents atau pet lover ya yang suka memberikan mainan kepada anabul kalian. Jadi itu boleh. Jadi mereka sambil bermain berikan bola seperti biar nggak itu. bosan juga dia. Biar nggak bosan. Kemudian kita perlu juga, kalau kita tahu
hewan kita kan sering ada karang gigi tuh ya. Karang gigi ya. Jadi mainan ataupun makanan yang bisa mereka punya kayak snack gitu, untuk membersihkan karang gigi itu juga boleh rutin diberikan. Untuk pencegahan awal lah itu sebenarnya. Untuk pencegahan awal agar karang gigi nggak kebentuk itu juga salah satu tips Udah untuk nggak merawat terlalu anjing. banyak kebentuk lah Karang giginya. Itu juga termasuk perawatan anjing yang sederhana di rumah kan ya. Yang bisa hal yang sederhana bisa dilakukan gitu lah. Jadi kayak snack untuk mengurangi karang gigi itu banyak sih dijual di pet shop ya, bisa parents berikan untuk anjing gitu seminggu berapa kali, jadi mencegah karang gigi kan bagus juga gitu. Kemudian mungkin yang terakhir masalah tidur ya. Tidur anjing. Kenapa jadi tidur? untuk tidurnya anjing usahakan berikan alas yang bagus ya, yang nyaman buat mereka gitu, biar kan kadang kalau misalnya anjing tidur di tempat keras nggak diperhatikan, kadang sering ada penebalan di sini di kulit, itu kan nggak bagus juga kalau misalnya kita perhatikan hewannya, apalagi anjing-anjing besar gitu kan, kadang di sininya banyak kapalan kayak gitu, jadi alas tidurnya sih harus diperhatikan. Itu aja sih tipsnya dari saya, mungkin nanti pasti ada tips banyak lagi bagaimana cara memelihara Ya, nanti bisa di-share lagi kan. Ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Terus tadi disebutin yang paling penting itu juga vaksin sama obat cacing. Kenapa sih itu yang paling penting untuk awal kita memelihara anjing itulah? Kenapa sih itu paling penting gitu? Kan kita tahu kalau banyak penyakit virus yang memang mudah sekali menular dari satu hewan ke hewan lainnya. Mungkin nggak asing ya dengan kata-kata virus, karena sekarang kan lagi virus corona. Nggak asing mungkin kata virus. Iya, jadi disitulah pentingnya vaksinasi. Jadi untuk anjing atau kucing kalian yang memang belum sempat divaksin, usahakan vaksinasi. Karena kenapa? Apabila belum divaksin dan mereka kontak dengan lingkungan luar atau hewan yang memang sedang sakit seperti itu, akan lebih mudah anabul kalian terinfeksi. Jadi bisa jadi juga nanti kalau belum ada antibodi, kalau vaksin itu kan dia men-trigger untuk pembentukan antibodi ya. Jadi itu bagus sebenarnya untuk anabul kalian. Jadi kalau misalnya sudah ada antibodi, meskipun ada hewan sakit atau kondisi tubuhnya lagi ngedrop seperti itu, udah sempat divaksin, jadi lebih ringan lah gejala yang muncul kalau memang seandainya mereka kena seperti itu kan ya, nggak langsung parah gitu. Itu sih pentingnya vaksinasi dan harus diulang tiap tahun juga kan gitu. Untuk obat cacing itu sangat penting juga ya, seperti yang sudah dibilang cacing di perut. Jadi papis itu rentan banget cacingnya, paling sering. Kenapa? Yang pertama karena mereka pasti ketular lewat induk kan. Bisa udah di induknya juga ya? Iya, jadi ketika induk hewan misalnya nih, induk hewan dia sudah ada bibit cacing di dalam, kita sebut juga sudah punya larva yang dorman gitu kan, larva dorman di tubuh. Jadi induknya ini nggak kelihatan dia sakit cacingan gitu kan, karena dia udah dewasa juga, imunnya udah kebal, jadi kan cacingnya itu pasti dorman kan ya. Nah sekarang dia punya papis di perut, punya bayi kan di perut. Nah itu bisa ditularkan lewat plasentanya gitu ke anak, ke papisnya. Tapi jenis cacing tertentu kan? Iya, jenis cacing tertentu. Tapi kan tetap berbahaya itu. Tapi kan tetap berbahaya. Kemudian ketika anaknya lahir bisa juga lewat air susu. Jenis cacing tertentu bisa lewat air susu. Jadi anaknya keinfeksi lewat 2 jalur gitu kan, itu bahaya juga. Makanya kenapa parents itu wajib harusnya memberikan obat cacing terlebih dahulu kepada induk juga. Kalau bisa sih sebelum bunting berikan obat cacing, kemudian setelah melahirkan ke papisnya berikan juga, umur tertentu kan ada umurnya. Kemudian ke induknya juga gitu. Itu sih pentingnya di situ. Sudah lebih baik mencegah dan sebelum hal buruk terjadi kan seperti itu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang pasti mengobati itu jauh lebih mahal. Iya, Itu pasti lebih mahal. Budgetnya lebih banyak ya, apalagi musim sekarang kan kering ya. Terus seberapa pentingkah menjaga hewan kesayangan itu tetap sehat? Kenapa sih penting untuk menjaga hewan kesayangan itu? Sudah jelas itu. Yang pertama kan
hewan kesayangan itu pastilah selalu berkontak dengan kita ya, berkontak, apa ya, interaksi dengan kita kan, jiwa udah saling menyatu. kita pelihara di rumah kan seperti itu. Ketika hewan taurennya sakit, pasti yang punya pasti ikut stres ya, kan? yang punya itu stres dan khawatir. Apakah teman-teman di sini merasakan juga? Pasti. Pastinya. Yang pecinta anjing sih pasti ya, yang pecinta hewan. Yang memang penyayang hewan pasti merasakan. Pasti. Dan di sana kita yang terganggu juga, alias psikologis kita sebagai owner mikirin, aduh anjing saya sakit ini. Jadi nggak fokus melakukan kerjaan hal lain ya, gitu. itu bisa. Terus yang kedua, kadang penyakit dari hewan, terutama anabul kita itu kadang bisa memang beberapa yang menular ke manusia itu sih. Jadi memang ada beberapa penyakit dari hewan yang bisa menular ke manusia. Jadi itulah pentingnya kita menjaga hewan itu tetap sehat. Contoh simpelnya kan rabies kan gitu. Iya, contoh simpelnya rabies. Jangan sampai di keluarga kita yang kena baru kita waspada gitu loh. Nah, itu yang penting. Kemudian penyakit kecacingan juga kan kadang ada yang beberapa jenis yang memang menular ke manusia dan itu bisa menyebabkan manusia itu sakit gitu kan, kita juga yang rugi. Siapa yang rugi, kita juga yang rugi gitu. Jadi rugi di kesehatan, rugi di psikologi, kemudian rugi di uang juga. Keluar lebih kan kita sakit, anjing sakit, gitu. Stres Stres gitu ya. Jadi itulah pentingnya menjaga hewan kesayangan itu agar tetap sehat. Mungkin tips yang awal tadi diberikan itu bisa dipraktekkan lah, yang tips sederhananya untuk menjaga hewan kesayangan kita untuk tetap sehat. Nah, sini ada pertanyaan berikutnya ini, mengapa harus ke dokter hewan gitu? Kan ada di sini pet owners biasanya yang nanya-nanya itu, kalau gini obatnya apa nih, kalau gini obatnya apa nih gitu. Iya. Mungkin di sini perlu dikasih edukasi lah sedikit mungkin agar nggak terjadi hal-hal yang buruk itu. Harusnya itu bisa diobatin malah bisa memperburuk kan itu. Jangan sampai seperti itu takutnya gitu. Mungkin di sini bisa dikasih beritahu dulu. Iya. Mungkin Dokter Erik juga pasti sering kan ya dapat chat atau dapat WA dari klien yang menanyakan boleh nggak kasih ini. Dia banyak parents itu yang lebih suka ngobatin sendiri dibandingkan dibawa ke dokter gitu. Alasannya macam-macam kan gitu ya. Jadi sebenarnya poin penting di sini adalah kenapa ada dokter hewan, karena dokter hewan itulah yang bertugas untuk menjaga kesehatan hewan, memeriksa kesehatan hewan, memberikan dosis, melakukan pengobatan, terus memberikan resep obat, itu tugasnya dokter hewan memang. Jadi parents semua usahakan kalau hewan kalian sakit, ketemulah setidaknya dengan veteriner dulu, jangan melakukan pengobatan dulu sendiri. Kadang ada case hewan demam dikasihkan obat tertentu yang memang itu kontraindikasi, tidak boleh dikasihkan ke anabul kalian gitu. Yang ada hewannya itu makin sakit, makin parah kan, makin parah sakitnya gitu. Harusnya konsultasi dulu ke vet. Kalau memang mungkin ada kendala di bagian tertentu, bisa komunikasikan seperti itu. Berbagai macam medisin bisa diberikan, mulai dari generik sampai yang paling paten ya itu. Jadi usahakan ketemu dulu dengan vet untuk melakukan pemeriksaan, check up, kemudian mendiagnosa penyakitnya apa, sampai akhirnya memberikan pengobatan atau terapinya gitu. Karena kadang banyak hewan yang sudah parah datang itu karena kliennya juga yang ndak care gitu. Mereka ngobatin sendiri lah, didiemin terlalu lama lah. Itulah pentingnya ke dokter hewan seperti itu, kurang lebih. Boleh dikonsultasikan dulu. Yang pasti intinya itu semua butuh pemeriksaan. Nggak bisa dokter itu memeriksa melalui handphone seperti ini. Gimana saja memeriksa suhu langsung Pak dikirimin foto gambar kayaknya fotonya lihat fotonya seperti ini. Tapi yang pasti kan memang harus dilakukan pemeriksaan. Artinya banyak sih di BBM itu memang nggak mungkin pemeriksaan di lewat HP itu hal yang nggak mungkin tuh. Dokter-dokteran tuh pasti itu. Itu banyak sekali yang mungkin dokter Erik sudah sering mengalami. Nggak mungkin kita bisa. Kalau emang bisa ngobatin sendiri itu buat apa ada dokter hewan itu juga. Itu nggak boleh sembarangan, artinya lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter hewan kepercayaan teman-teman sini, entah siapapun itu silakan dikonsultasikan, jangan pernah berinisiatif sendiri untuk mengobatinya. Seperti itu ya. Itulah mungkin bisa disampaikan pesan untuk pet owner yang selama ini. Terus ada berikutnya,
pesan yang mungkin udah hampir sesi terakhir aja nih ya. Udah capek saya. Haus ya. Haus ini. Gak ada minum ya? Nanti beli sendiri ya. Belum ada sponsor nih soalnya. Nanti ada sponsor baru ya. Ayo silakan sponsor. Ini bukan sponsor. Terus pesan apa yang ingin dokter sampaikan untuk ke penonton channel ini? Apa yang ingin dokter sampaikan? Oke, pesan singkat saya mungkin ya, karena kan sudah banyak sekali tadi Banyak. pemaparannya. Pertama, ya tips untuk merawat hewan itu sebaiknya itu dilakukan ya, dituruti seperti itu. Itu pesan saya. Jadi jangan sampai anabul kalian itu sakit seperti itu. Jadi usahakan care seperti itu. Jangan asal kalau punya peliharaan, jangan asal aja untuk asal punya seperti itu. Harus diperhatikan juga seperti itu. Punya rasa tanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab. Kalian sebagai parents udah memelihara hewan, harusnya sih punya tanggung jawab yang besar untuk merawat anabul kalian. Ya. Itu. Kemudian pesannya lagi, mungkin benar ya yang tadi ya, yang untuk jika hewan kalian sakit, usahakan bawalah ke dokter hewan. Jangan melakukan terapi atau jangan memberikan obat sendiri tanpa pengawasan dokter hewan. Itu sangat penting. Jadi garis bawahi apa pengawasan dokter hewan? Iya, tanpa pengawasan dokter hewan. Seperti itu sih. Itu Dah. aja. Oke. Mungkin nanti dokter Erik yang nambahkan. Di video selanjutnya. Terus harapan untuk dokter hewan kedepannya seperti gimana, Dok? Dari dokter Indira sendiri untuk kedepannya seperti apa? Oke. Untuk dokter Hasil. Nah, ini kan punya pikiran yang beda ini loh. Mungkin udah jauh. Nanti harus dokternya gini-gini aja Pak. Iya, harapannya sih secara umum nih ya untuk seluruh veteriner di Bali atau di Indonesia ya. Yang pertama itu kerjasama antar kolega itu sangat penting. Kan kita tahu kita dokter hewan di Indonesia itu udah punya lembaga, jadi kerjasama di sini sangat penting. Harapannya sih tetap kompak gitu. Ya. Kalau ada masalah atau ada apa berkaitan dengan sesama kolega itu harus saling didukung, harus saling dibantu. Kemudian yang kedua, karena saya bekerja sebagai praktisi untuk saat ini kan ya. Jadi di Indonesia terutama khususnya di Bali kita belum ada CT scan sama MRI mungkin ya. Jadi mungkin boleh ke depannya mungkin ya. Mahal. Tapi itu salah satu penunjuk. Ya yang itu kan harus harapannya, harapan. harapan sebenarnya. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Jadi satu Indonesia vet di Indonesia biar bisa membawa alat itu ke masa Ya Indonesia. semoga di masa depan. Semoga di masa depan bisa seperti Semoga kami yang muda-muda bisa membawa. iya. Apalagi ya? Itu aja sih dulu. Mungkin yang terakhir ini satu kata untuk dokter hewan Indonesia. Hewan itu adalah unik ya menurut saya. Unik. Jadi unik itu ada kepanjangannya. Jadi U itu usaha. Jadi kita sebagai dokter hewan nggak hanya berusaha ketika kita kuliah, ketika kita koas, ya. Kita mengejar nilai, usaha mengejar dosen, Mengejar jodoh. mengejar jodoh seperti itu. Jadi ketika kita lulus pun, ketika kita sudah terjun ke dunia pekerjaan di bidang dokter hewan itu usaha itu sangat penting. Kenapa? Karena kadang seperti saya nih di dunia praktisi kan, case-case baru itu selalu muncul seperti itu. Klien yang sifat atau tabiatnya juga beda-beda karakter orang banyak kita temuin. Iya, jadi itulah kita gimana caranya berusaha. Yang pertama di bidang untuk improve ilmu, itu pasti kan. Nggak cuma pas koas, nggak cuma pas kuliah aja kita belajar. Jadi ketika kita juga di dunia kerja kita harus belajar seperti saya. Belajar tuh nggak pernah ada waktunya, nggak akan pernah berhenti gitu. Nggak pernah berhenti. Ketika ketemu case, buka buku lagi. Ilmu tidak ada habisnya kan gitu. Iya, case baru, aduh apa ini ya, hewannya kayak begini, kliennya gimana caranya kita menangani. Buka buku lagi seperti itu harus ada usaha dan usaha dan juga komunikasi seperti itu. Komunikasi kita harus bagus, skill kita harus bagus berkomunikasi dengan klien karena kita nggak tahu mereka seperti apa gitu. Itu kemudian unik and new things. Jadinya new things. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa kita serap, yang bisa kita terima dan bisa kita aplikasikan di bidang veteriner. Seperti tadi saya jelaskan,
case tertentu itu baru case-nya kita coba Hmm. treatment ini, kita coba terapi ini sembuh atau tidak, seperti itu kita evaluasi. New things, jadi banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan ketika kita terjun di dunia Ya. veteriner. Unik. I. I. I itu imajinasi, imajinatif. Kayak lagu ya, kayak imagination. Jadi kita, jadi teman-teman, jadi imajinasi kita sebagai dokter hewan, mungkin teman-teman yang sudah pernah melalui lab-lab radiologi, lab-lab bedah, itu pastikan kita harus dituntut untuk bisa menginterpretasikan gambar X-ray dan USG. Ya nggak sih dokter Erik pasti juga kan? Pasti kalian juga diperlihatkan dengan gambar hitam putih, Hitam teh, kayak nggak berwarna gitu nggak hidupnya. berwarna. Terus kita lihat ada bulat, ada lonjong, ada panjang, ada bentuk begini. Kayak hitam putih. Hitam putih, dan di situ kita harus imajinasi juga, harus Imajinasi. Artinya tidak asal dari banyak imajinasi gitu loh. Iya, tidak asal imajinasi, tapi kita punya bayangan, gambaran seperti apa di sana kan gitu, seperti gambaran USG dan X-ray itu. I. K. K. Kreatif. Kreatif. Oke. Ya, jadi sebagai dokter hewan kita harus kreatif. Kenapa? Yang pertama, pasien kita itu nggak cuman anjing dan kucing. Terus ya nggak hanya dokter anjing dan dokter kucing. Nggak gitu maksudnya. Mulai dari eksotis, kemudian ada reptil, apalagi ada hewan pemamah biak, kan hewan ras besar, sapi, Banyak ya. itu banyak. Dan di situ kita harus kreatif, banyak metode yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan hewan gitu, memeriksa untuk hewan akuatik seperti apa, Iya, Pak. untuk anabul anjing kucing seperti apa, kemudian herbivora sapi itu seperti apa teknik-tekniknya. Itu kita harus kreatif. Kemudian dosis-dosis obat-obat itu kan beda-beda tergantung. Jadi kita harus bisa di situ berkreasi seperti itu, asalkan sesuai dengan SOP kan itu. Ya. Garis bawahnya. Sesuai ya. Cara menghandle hewan pun beda kan, setiap jenis hewan beda. Kucing handle-nya beda, anjing handle-nya beda, kuda beda. Bisa dibayangkan nggak? Udah obatnya beda setiap jenisnya, sumur beda lagi, gitu. Spesialnya beda. Disinilah kita harus kreatif gitu. Itulah tantangannya kan. Tantangannya, jadi kita harus bisa melakukan itu semua dengan prinsip dan sesuai standar operasional prosedur di bidang veteriner. Oke. Jangan pernah melewatkan SOP, itu aja SOP sih. tetap Berpegang pada SOP gitu. udah capek ngomong. Oke, dokter hewan itu unik. Yang tadi dijelaskan udah panjang lebar itu. Oke, terima kasih untuk dokter Indira atas informasi-informasinya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin next nanti kita bisa buat video lagi bareng. Oke? Jangan pernah bosan dengan saya. Mungkin semoga nanti kedepannya ada video-video lagi yang menarik. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini agar terus berkembang. Dah.